Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aksala Pramuja, salah satu mahasiswa jurusan Teknik Pertanian angkatan 2018 Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan ini saya dari kelompok sensor AC yang beranggotakan saya sendiri, Aksala Pramuja, dengan anggota saya yang lainnya. Saya Amalia Agustin. Nama saya Bekti Dinasari. Muhammad Haji Prastowo. Saya Putri Windasari. Hidroponik merupakan tren dalam budidaya tanaman karena memberikan kesan baru untuk kegiatan budidaya tanaman, khususnya pada jenis sayuran yang sebelumnya sulit diterapkan. Hidroponik menggunakan metode larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah, dan unsur utama dari tanaman hidroponik ini adalah air. Ada dua jenis variabel utama yang harus dipertimbangkan saat budidaya hidroponik, yaitu electrical conductivity atau EC dan potensi ion hidrogen atau pH. Perubahan tingkat pH akan berpengaruh terhadap aktivitas fotosintesis tanaman, sedangkan konduktivitas listrik atau EC, larutan hara di hidroponik dapat mewakili jumlah garam dalam larutan nutrisi yang juga merupakan indikator jumlah ion untuk tanaman. Nilai EC yang tinggi menghambat serapan hara dengan tekanan osmotik, sedangkan nilai EC yang rendah dapat mempengaruhi kesehatan tanaman. Dengan metode konvensional akan membutuhkan tenaga kerja untuk mengontrol. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah kendali hidroponik yang bekerja secara otomatis yang dipantau oleh sensor. Hasil sensor akan diolah oleh mikrokontroler dan aktuator, dikendalikan untuk menjaga kondisi tanaman. Merangkai sistem kendali IC pada hidroponik dengan sensor IC meter, tentunya kita memiliki tujuan. Adapun tujuan khusus dalam sistem kendali IC pada hidroponik dengan sensor IC meter yaitu membuat sistem pengontrolan kadar IC pada tanaman hidroponik dan mengetahui kapan kadar IC harus melakukan pemupukan. Sedangkan tujuan umum dalam sistem kendali IC pada hidroponik dengan sensor IC meter yaitu mahasiswa mampu mengetahui cara pembuatan sensor IC dan mahasiswa dapat memiliki keahlian dan pengalaman dalam merangkai sensor IC. Komponen-komponen yang terlibat dalam pembuatan sensor IC. Yang pertama, Arduino, berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah pembuatan sistem kontrol, baik yang bersifat otomatisasi, monitoring, maupun pengontrolan. Yang kedua, relay, yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. Yang ketiga, LCD atau Liquid Crystal Display, yang berfungsi sebagai media tampilan data, baik berupa karakter, huruf, maupun grafik. Yang keempat, MMC atau Multimedia Card, yang merupakan media penyimpanan. Yang kelima, potensiometer, yang berfungsi sebagai pengatur tegangan, pembagi tegangan, dan pengendali level sinyal. Yang keenam, RTC atau Real Time Clock, yang berfungsi untuk menghitung jam, menit, detik, bulan, hari, dan bahkan tahun. Yang ketujuh, breadboard, yang berfungsi dalam pembuatan suatu prototipe atau alat uji coba dalam sebuah rangkaian elektronik sederhana. Yang kedelapan, memory card, yang berfungsi sebagai media penyimpan data digital pada suatu perangkat. Yang kesembilan, kabel jumper, yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa breadboard, menghubungkan antar titik pada PCB, dan menghubungkan jalur rangkaian yang terputus. Yang kesepuluh, colokan listrik atau steker, yang merupakan alat yang dipasang di ujung kabel listrik yang dicolokkan pada lubang aliran listrik. Dalam rangkaian ini, steker berfungsi sebagai sensor pada uji coba rangkaian. Yang kesepuluh, USB Arduino, yang merupakan
Alat yang digunakan untuk memberikan catu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Yang ke-12, TDS atau isi meter yang berfungsi sebagai alat pengukur kepekatan larutan nutrisi tanaman hidroponik. Baik, saya Muhammad Haji Prastowo dengan NPM 18140711043 akan menjelaskan terkait rangkaian skematik dari sensor kelompok kami. Oke, untuk rangkaian yang pertama itu ada LCD. Pin yang pertama kita hubungkan dengan ground. Kemudian yang kedua itu kita hubungkan dengan VCC yang ada di Arduino. Kemudian untuk SDA-nya kita masukkan ke A4 pada Arduino, sedangkan SCL-nya kita masukkan di A5-nya. Selanjutnya adalah RTC. Nah, untuk RTC sendiri ada VCC, kita hubungkan dengan VCC yang ada di Arduino, kemudian ada ground, kita hubungkan dengan ground yang ada di Arduino. Kemudian untuk SDA kita hubungkan dengan pin A4. Kemudian untuk SCL-nya kita masukkan ke A5-nya. Kemudian ada MMC. MMC ini ground-nya kita hubungkan dengan ground yang ada di Arduino. Kemudian VCC-nya juga kita hubungkan dengan VCC yang ada di Arduino. Kemudian untuk MISO-nya kita hubungkan dengan pin 12. Untuk MOSI-nya kita hubungkan dengan pin 11. Kemudian untuk SCK kita hubungkan dengan pin 13. Dan yang terakhir ada CS, kita hubungkan dengan pin 10. Kemudian ini dia sensornya. Sensor kita ini kita gunakan potensiometer untuk penguatnya. Jadi untuk ground-nya kita hubungkan dengan ground yang ada di Arduino. Kemudian VCC-nya pun kita hubungkan dengan VCC yang ada di Arduino. Kemudian untuk kaki tengahnya kita hubungkan dengan pin A0 yang ada di Arduino. Baik, yang selanjutnya ada potensiometer yang kita gunakan untuk setting point-nya. Untuk ground-nya kita hubungkan dengan ground yang ada di Arduino. Untuk VCC-nya pun kita hubungkan dengan VCC yang ada di Arduino. Kemudian untuk kaki tengahnya kita masukkan ke A3 yang ada di Arduino. Untuk yang terakhir kita menggunakan 3 alat. Yang pertama ada relay, kemudian ada stacker di sini, dan aktuatornya kita menggunakan pompa air. Untuk di relay sendiri, ground di relay ini kita hubungkan dengan ground yang ada di Arduino Uno. Kemudian VCC-nya juga kita hubungkan dengan VCC yang ada di Arduino Uno. Kemudian untuk bagian in-nya, pin 1 kita hubungkan dengan pin 5 yang ada di Arduino. Kemudian untuk in 2-nya kita hubungkan dengan pin 6 yang ada di Arduino. Sedangkan untuk CO-nya, CO yang ada di relay ini kita sambungkan ke kabel positif yang ada di stacker ini, yang nantinya akan menjadi sumber daya dari aktuator ini. Kemudian untuk NO-nya, NO kita hubungkan di kabel hitam atau kabel negatif yang ada di stacker ini nantinya. Mungkin itu penjelasan terkait skematik dari rangkaian kelompok kami. Saya akhiri, terima kasih. Dalam pengukuran kalibrasi, yaitu pembandingan nilai sensor dengan nilai kalibrator, ya, kita menggunakan 8 sampel. Sampel ini terdiri dari 0 gram larutan garam, 1 gram larutan garam, hingga 7 gram larutan garam. Pada proses kalibrasi, pertama kita melakukan pengukuran dengan menggunakan TDS dan isi meter untuk mengetahui kadar ppm pada larutan yang pertama, itu 0 gram larutan garam. Setelah itu nilainya akan kita masukkan ke dalam Excel. Kemudian setelah nilainya teridentifikasi, yaitu sebesar 254 ppm, kemudian kita lakukan pengukuran dengan menggunakan sensor. Nah, sensor yang kita gunakan yaitu sensor ini menggunakan stacker, dan nilainya akan kita lihat di sini. Nah, sebesar 162. Hasil yang diperoleh ketika melakukan proses kalibrasi dengan 3 kali pengulangan pada setiap sampel akan dimasukkan ke dalam Excel, dan kemudian nilainya akan kita bandingkan dengan nilai kalibrator, seperti itu.
proses kalibrasi ini dilakukan untuk memperoleh model matematika yang akan kita masukkan ke dalam proses validasi. Setelah itu, nilai yang telah diperoleh akan kita buat seperti ini. Kemudian, kita akan melakukan proses pemodelannya dengan cara melakukan pengeblokan secara keseluruhan nilai yang telah diperoleh. Seperti ini. Setelah itu, kita melakukan pembuatan scatter. Ya, seperti ini. Kemudian kita melakukan klik kanan. Kita klik kanan. Kemudian add trend line. Nah, di sini kita dapat memilih sistem trend line-nya atau option trend line-nya. Kita memilih linear boleh, logaritmik boleh, asalkan kita dapat melihat nantinya nilai yang terbesar yang dimunculkan. Nah, di sini saya memilih nilai dengan trend line yang menghasilkan nilainya seperti ini, dengan nilai Y sebesar 0,0144x ditambah 183,28 dengan R-nya sebesar 0,8371. Ini adalah nilai ataupun model matematika yang akan kita gunakan untuk proses validasi yang akan kita masukkan ke dalam program. Setelah model matematika diperoleh pada proses kalibrasi, model matematika tersebut kita masukkan ke dalam program dengan program yaitu float AC asli sama dengan nilai AC. Nilai AC ini adalah nilai data yang diperoleh pada pin digital yaitu pin A0, kemudian dikurangi dengan model matematika kita, yaitu nilai AC dikurangi 153,28 dibagi dengan 0,0144, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses validasi. Dengan prosesnya yaitu hampir sama dengan kalibrasi yang akan kita lakukan pada sampel yang berbeda. Sampel yang kita gunakan yaitu dari nilai tertinggi, yaitu kita menggunakan nilai 8 gram larutan garam, kemudian menurun hingga larutan 1 gram larutan garam. Kemudian melakukan proses validasi yaitu pengukuran ulang dengan caranya bersama dengan kalibrasi. Dengan ini diperoleh nilai pada kalibrator sebesar 6036, kemudian pada sensor sebesar 5883,33 ppm. Kemudian nilai yang telah diperoleh akan kita masukkan ke dalam Excel. Kemudian akan kita buat kembali seperti pada kalibrasi, yaitu pembuatan scatter untuk mengetahui apakah nilai pada proses validasi meningkat atau menurun, seperti itu. Dan dapat dilihat di sini untuk larutan garam 8 gram. Untuk nilainya dapat kita lihat di sini seperti ini, ya. Untuk nilai sensor yaitu lebih besar dibandingkan dengan nilai kalibratornya. Kebanyakan pada data yang telah diperoleh melebihi dari nilai kalibratornya. Kemudian nilai tersebut akan kita buat seperti ini. Datanya akan kita buat menurun, yaitu dari 8 hingga dengan 1 gram. Setelah itu kita lakukan proses selanjutnya, yaitu pembuatan scatter seperti pada proses kalibrasi. Dan akan kita peroleh grafiknya, grafik validasi seperti ini, dengan nilai R-nya lebih besar dibandingkan dengan nilai pada proses kalibrasi.
Penggunaan include yaitu seperti indikator alat-alat apa saja yang terpasang di Arduino. Untuk include wire dan liquid digunakan untuk LCD. Lalu RTC lib untuk RTC, SD dan SPI untuk MMC, kemudian DS130 RTC dan time lib untuk RTC. Selanjutnya, Cost-in chip select digunakan untuk pin pemasukan data di MMC. Pin A3 untuk potensio yang kedua sebagai setting point. Pompa 1 dan 2 digunakan untuk relay. In, on, dan off digunakan untuk perintah mati dan hidup pompa. Pin digital A0 digunakan untuk mengetahui pin sensor yang digunakan. Float sensor value digunakan untuk nilai pemasukan dari sensor. Kemudian nilai EC dan EC asli digunakan untuk rumus perhitungan. File my file digunakan untuk perintah di MMC. RTC DS dan char day digunakan untuk waktu pada RTC. Liquid crystal I2C yaitu jenis LCD yang dipakai. Selanjutnya ada pin mode digunakan untuk sintak pada relay keluaran. Pin digital input untuk masukan berupa data dari pin A3. Kemudian, pin mode setting point pin 1 input yaitu sebagai masukan untuk setting point. Selanjutnya, untuk LCD in sampai LCD clear digunakan untuk kata pembuka pada LCD. Serial begin untuk komunikasi antara komputer dengan Arduino, dan komunikasi ini digunakan untuk membuka micro SD atau MMC. Jika mengalami kegagalan dalam membuka micro SD, maka akan ada pemberitahuan, yaitu berupa gagal membuka micro SD. Jika berhasil membuka, maka ada pemberitahuan berhasil membuka micro SD dan memeriksa koneksi RTC. Ini merupakan sintak RTC. Jika ada kesalahan dalam pemasangan, maka akan ada pemberitahuan dengan kalimat RTC tidak ditemukan. Tetapi, jika pemasangan sudah sesuai, maka dapat pemberitahuan yang akan muncul yaitu koneksi RTC berhasil. Selanjutnya, dead time adalah untuk keluaran waktu di RTC yang akan muncul pada LCD dan serial monitor. Selanjutnya, void loop digunakan sebagai sintak RTC berupa waktu yang terdapat jam, menit, dan detik. Float setting point value untuk rumus keluaran data setting point. Nilai dari setting point ini didapatkan dari data potentiometer di pin A3. Setting point 40% nilainya adalah lebih dari 0 dan kurang dari 255. Kemudian, untuk perintah ini akan keluar di LCD dan keluar di serial monitor. Nilai setting point ini diperoleh dari setting point value 0 dari A3. Kemudian, float nilai EC menghitung nilai keluaran sensor, yaitu dari pin digital ke pin A0. Kemudian, float nilai EC menghitung nilai keluaran sensor, yaitu dari pin digital ke pin A0. Dari nilai float nilai EC, nanti dicari nilai float nilai EC aslinya, yaitu dengan rumus nilai EC dikurangi persamaan model matematika yang diperoleh dari kalibrasi. Nanti hasilnya akan keluar di serial monitor, yaitu dengan nilai EC asli. Dan untuk di LCD, nantinya juga akan keluar nilai. Pada setting point 40%,
menggunakan nilai dari 0 sampai 1400. Pompa 1 dan 2 akan hidup. Jika nilai lebih dari 1400, maka pompa akan mati. Ketentuan setting point 40% juga berlaku untuk setting point 60%, 80%, dan 100%. Sintak void loop MMC. Sintaknya yaitu my file sama dengan SD open untuk membuka memory card. Selanjutnya akan ada keluaran waktunya. Untuk nilai EC-nya yaitu didapatkan dari perhitungan float EC asli. Hasil ini nantinya akan keluar di serial monitor. Sedangkan untuk yang ini akan keluar di memory card yang terpasang di MMC. Apabila terdapat kesalahan dalam pemasangan di MMC, maka akan ada pemberitahuan di serial monitor, yaitu berupa gagal membuka tes dengan delay 1 detik. Pada pengujian stabilitas, pada 3 sampel yang digunakan dengan pengujian pada setting point 40% dan 60% dengan rentang waktu yang digunakan sebanyak 10 menit dengan waktu penentuan stabilitas pada data yaitu 3 menit sehingga diperoleh grafik pada setting point 40% yaitu tergolong stabil dan setting point pada 60% tergolong juga stabil. Uji yang pertama merupakan uji keakuratan pada 3 sampel selama 10 menit dengan setting point 40% dan setting point 60%. Pada setting point 40% diperoleh nilai rata-rata keakuratan sebesar 103%, sedangkan pada pengujian dengan setting point 60% diperoleh nilai rata-rata keakuratan sebesar 106%. Pada uji rata waktu pengendalian yang dilakukan, yaitu hingga pompa hidup secara stabil, diperoleh data sebanyak 282 data dengan waktu yang digunakan sebanyak 33 menit 30 detik dan diperoleh hasil rata waktu pengendalian sebesar 0,05678 menit atau 3,44255 detik. Pada uji rata waktu pengendalian dilakukan pada 3 sampel yang berbeda dengan waktu yang digunakan yaitu hingga pompa hidup secara stabil dan nilai yang akan terukur pada sensor akan terbaca pada LCD dan juga pada serial monitor yang akan tampil pada komputer ataupun laptop yang kita gunakan. Pada pengujian stabilitas 40%, yang kita perlukan adalah dengan pengujian pada 3 sampel yang berbeda, yaitu dengan menyetingnya pada setting point 40%. Kemudian, untuk waktunya pengukuran selama 10 menit dan akan kita peroleh data seperti berikut yang akan kemudian kita buat grafik
dengan melalui grafik scatter yang akan kita peroleh grafik seperti ini. Dengan nilai grafiknya bisa dikatakan stabil. Selanjutnya pada pengukuran stabilitas 60%, kita menggunakan 3 sampel yang berbeda juga dengan waktu selama 10 menit dengan melakukan penyetingan pada potensiometer dengan setting point 60% yang akan kita peroleh nilai seperti berikut yang akan kita buat grafik melalui scatter, dan hasilnya yaitu bisa dikatakan bahwa nilai stabilitas 60% pada alat yang kita buat yaitu stabil. Pada uji rata waktu pengendalian, hasil pembacaan nilai yang terekam pada MMC akan kita masukkan ke dalam Excel. Untuk selanjutnya kita cari nilai rata waktu pengendaliannya berdasarkan nilai data yang telah kita peroleh. Pengukuran ini dilakukan pada saat pompa hidup secara stabil, dan akan kita lakukan perhitungannya dengan mengikuti atau berdasarkan nilai yang kita ketahui pada tabel berikut ini. Untuk nilai AONI yaitu atau nilai aktuator hidup pada menit keberapa itu pada 6,5 menit. Kemudian untuk delaynya yaitu sebesar 0,08333 menit dengan jumlah datanya 118, sehingga dihasilkan nilai rata waktu pengendalian sebesar 0,055791 menit atau sekitar 3,347458 detik. Data yang telah terbaca pada saat proses pengukuran alat yang kita gunakan dengan setting point 40% dan juga setting point 60% akan kita gunakan untuk menghitung tingkat akurasi pada alat yang telah dibuat. Data yang telah kita rekam pada setting point 40% dan 60% yang terekam pada MMC, maka akan kita masukkan ke dalam Excel. Setelah itu kita lakukan perhitungan untuk memperoleh nilai akurasinya dalam bentuk persentase. Pada kegiatan sistem kendali IC pada hidroponik dengan sensor IC meter dapat disimpulkan bahwa 1. Sistem pengontrolan kadar IC menggunakan sensor berupa steker yang berfungsi sebagai pendeteksi kadar IC yang dirangkai menjadi satu kesatuan komponen bersama komponen penyusun lainnya. 2. Pemupukan dilakukan pada kadar IC lebih dari 0 sampai kadar IC kurang dari 1400. 3. Pembuatan sensor IC menggunakan steker sebagai sensor dan komponen lainnya yang terdiri dari Arduino Uno, MMC, RTC, relay, LCD, potensiometer 10K, potensiometer 50K, kabel jumper, dan pompa. 4. Perangkaian sensor IC dilakukan sesuai dengan skematik yang dibuat melalui aplikasi FreeZing. Proses penentuan nilai sensor agar mendekati alat IC meter dilakukan dengan proses kalibrasi, kemudian validasi untuk dilakukan proses perhitungan nilai error, determinasi, dan nilai RMSE. Setelah itu, dilakukan proses pengujian alat berupa uji keakuratan.